warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Aini SPD, salah satu guru di SMP 4 Tarogong Kidul sebagai calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Garut. Saya akan melakukan aksi nyata modul 1.4 terkait budaya positif. Aksi nyata yang saya lakukan adalah diseminasi terkait materi yang ada pada modul 1.4. Adapun pelaksanaan diseminasi ini saya lakukan melalui diseminasi kolaborasi bersama calon guru penggerak Angkatan 10 yang lain yang berada di sekolah saya, yakni di SMPN 4 Tarogong Kidul, melalui kerjasama dalam kegiatan komunitas belajar guru Rika. Adapun diseminasi kolaborasi ini bertemakan menyebarkan pemahaman dan penerapan disiplin positif. Narasumber yang pertama adalah rekan saya CGP Angkatan 10, yakni Pak Dindin. Dan narasumber yang kedua pada kegiatan diseminasi kolaborasi ini adalah saya sendiri, Nurul Aini SPD. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 7 Juni tahun 2024, pukul 9 sampai pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk materi pertama, dijelaskan oleh Pak Dindin yaitu terkait 1. Disiplin positif, 2. Teori kontrol, 3. Teori motivasi, dan yang keempat adalah hukuman dan penghargaan. Adapun materi yang kedua, yakni materi yang saya bawakan adalah terkait yang pertama posisi kontrol guru, yang kedua 5 kebutuhan dasar manusia, yang ketiga keyakinan kelas, dan yang keempat adalah segitiga restitusi. Adapun materi yang dipaparkan adalah terkait 1. Disiplin positif, 2. Teori kontrol, 3. Teori motivasi, 4. Hukuman dan penghargaan, 5. Posisi kontrol guru, 6. 5 kebutuhan dasar manusia, 7. Keyakinan kelas, dan 8. Segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pimpinan yang terhormat, alhamdulillah sekarang kita menunjukkan pada kegiatan komunitas belajar berupa diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan disiplin positif. Dan itu kami mohon menyarankan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan arahan terkait dengan kegiatan komunitas belajar dari SMP Tarogong Kidul asal SMP di Tarogong oleh tempat komunitas yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menerima keluhan ini bersama pasien memang menakutnya dan peningkatan belajar yang tidak seberapa karena dari orang ngobrol peningkatan kualitas sarana dan semua orang belajar dari aula soal mengenai dasar sungai jadi pasarnya mengingatkan dengan video sama mana dari dasar sungai memang dari awal siswa kan juga juga apa bahasa pisang juga biasanya ada di sebuah pemerintahannya kan apa selain oke pengumuman kelulusan dan sekolah dan sebagainya. Kalau sekarang sesuai dengan jadwal yang sudah di-share kemarin sudah ada informasi bahwa CGP di sekolah kita yaitu Pak dengan guru punya kewajiban untuk mengimbaskan apa yang beliau peroleh di tempatnya yang selama 6 bulan itu. Di antaranya kemarin sudah ada kegiatan
didampingi oleh pendamping penggerak, kita memperoleh pencerahan tentang bagaimana merumuskan visi dan misi, ya. Dan hari ini beliau berdua ini punya kewajiban untuk kita membebaskan materi yang tadi sudah disampaikan terutama terkait dengan disiplin positif, ya. Mudah-mudahan ini, karena seperti pernah Ibu sampaikan bahwa sekolah kita itu kalau kita melihat perkembangan kebijakan di bidang pendidikan, bahwa kemarin yang lagi tren sebenarnya yaitu guru penggerak dan sekolah penggerak. Sekolah penggerak karena persyaratannya ibu sebagai pintu masuk untuk menjadi sekolah penggerak sudah tidak memenuhi persyaratan karena terkait dengan masa kerja yang sudah tidak lama lagi, sehingga kalau SMP kepala sekolah misalnya masih dan mau bisa di sekolah penggerak, apalagi bukannya sebelumnya kebijakan sekolah penggerak POGUK Pak Nadiem sebagai penggeraknya bahwa malam Oktober nanti kita lihat dan November apakah masih beliau atau tidak berhalangan kita, karena viral di medsos itu Komisi 10 ya banyak mempertanyakan banyak hal ya ke Kemendikbud. Tapi alhamdulillah untuk program guru penggerak masih berjalan. Ini mungkin salah satu program yang masih bisa kita ikuti, dan mudah-mudahan Pak ini dengan guru bisa mengimbaskan ilmu baru apa yang beliau peroleh kepada kita semuanya. Kegiatan lingkungan sekolah penggerak oleh guru penggerak, dan alhamdulillah kita difasilitasi kegiatan kelompok hari ini juga kita isi kegiatan diseminasi itu. Bapak Ibu, sebagaimana tadi disampaikan bahwa hari ini sesuai dengan modul yang sedang dipelajari oleh CGP kedua ini, yaitu kita akan mendapatkan informasi tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan pengajaran. Kemudian materi yang kedua tentang posisi kontrol guru, 5 kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif ini sangat penting, sesuatu hal yang saya kira berkelindan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan itu sangat praktis. Ilmunya perlu kita kuasai, walaupun mengenai disiplin positif itu relatif. Mengapa? Karena sangat situasional, menyesuaikan dengan kondisi kultur yang ada di lingkungan itu, kondisi aturan juga. Contoh kasus yang dulu mengatakan itu, kalau dulu mungkin untuk menerapkan disiplin dengan mengumpul anak, nampilin barudak, istri barudak, ajewe barudak, nangkaknya nulis dirinya rambutan cerita tergigit batu aman saja, bahkan efektif. Sekarang dengan aturan seperti ini, jadi pada masanya guru dengan seperti positif yang makin berbahasa Palestina itu seringnya itu ibu baru dulu masuk pakai SD khas nanti kayak bawah dan kemudian kita kuliah betul khas sama bukan kita lupa itu khas yang dia terkenal lokal sendiri itu tadi ya. Dan ternyata dengan Pak siapa selalu bantu dengan Pak Memo karena kelas gurunya menempelnya pernah jadi kepala sekolah dibuka dari guru di kepala sekolah itu ini ditempel kemudian itu yang jadi motivasi dia untuk terus maju. Bahkan juga ibu pernah yang mendatangkan ibu yang dia perlu bisa terlibat ibu aktif mungkin setelah hati nah di cabokku gagang sapu pada saat
positif artinya sekarang ini sudah cuma pelajaran disiplin pada pendidikan etika kesusilaan dan kesopanan yang pada itu, dan itu sumbernya adalah budaya masyarakat. Jadi alhamdulillah hari ini insya Allah kita akan memperoleh informasi dan mudah-mudahan bisa didiskusikan disesuaikan dengan kondisi real di sekolah kita yang positif sekali seperti apa supaya efektif kita menerapkan disiplin kepada anak-anak kita. Dan kemarin kita bicara visi-visi juga kedisiplinan itu yang ingin sebetulnya kita kembangkan di sekolah kita pada anak-anak itu adalah modal yang untuk bagaimana sekolah kita bisa menerapkan disiplin yang seperti apa dan dalam kondisi sekarang. Berarti mudah-mudahan itu kita memperoleh pencerahan sekarang dari yang diperoleh oleh teman-teman kita yang masuk dari CGP khususnya. Kalau bicara disiplin, bicara peraturan, di sini juga kesananya itu akan bermakna apabila ada punishment gitu. Menerapkan aturan ada sanksi yang sepertinya sangat tidak bermanfaat. Begitu juga setelah kita memperoleh itu, mudah-mudahan kita bisa mengubah mindset kita. Mengubah mindset kita, bagaimana cara kita berhadapan dengan anak supaya apa yang kita ajarkan, apa yang ingin kita terapkan kepada itu barudak membahagia barudak di sini barudak kemudian kalian kuburu bentar jenis kelamin sampai dasar kalau sudah kenapa itu isi kalian kalau sudah begitu lebih berhati-hati karena situasinya berbeda sebenarnya hal yang dan itu dibutuhkan juga untuk kita sebenarnya sebagai guru memahami kondisi anak itu bukan hanya anaknya secara individu tapi latar belakang keluarganya juga dia. Makanya penghitungan dari 14 kompetensi guru yang paling pertama itu kita harus memahami karakteristik peserta diri. Karakteristik itu tidak harus ada karakteristik di antaranya bagaimana mereka datang dari kondisi sosial yang seperti apa dan keluarganya. Kondisi sosial itu menunjukkan kebutuhan yang dia ingin peroleh dari cara kita bagaimana mengajar mereka. Makanya berbicara metode diferensiasi itu tadi. Nanti dulu Tuhan itu pasti harus juga dalam rangka memahami kebutuhan karakteristik tadi. Maka mungkin mengenai ibu atau semau untuk Abraham Maslow itu mengandung saja ada 7 dari mulai ini dulu nanti akan bisa dengan dasar manusia. Maslow itu bukan 5, bukan ada 7 dasar manusia itu dari mulai kebutuhan mendasar paling dasar yaitu anak pangan papan sampai harga diri, rasa cinta, rasa memahami, dipahami sampai kebutuhan untuk aktualisasi diri. Itu menjadi dasar kita bagaimana kita tadinya menerapkan disiplin positif menghadapi individualisme karena pada kondisi yang sama sebetulnya kita tidak bisa memberikan lakukan kesalahan kondisi itu hukuman yang sama dalam kasus seperti ini. Ada 5 hari kesiangan sama setengah jam kesiangan kurang terang 30 kali ada semuanya bisa seperti itu. Bisa hukuman dalam fisik akhirnya kita harus lebih berhati-hati. Yang kedua, latar belakang kesalahan itu apa yang kemudian kita pahami. Bisa jadi kalau kita tanya, kenapa kamu kesiangan? Mungkin kamu main bola jadi bokong itu tapi bukan kesiangan. Nusa kamu kesiangan hati mungkin kemudian dirawat di rumah sakit dari subuh kasihan kamu selalu habis jajak pulang kaki anu SD sekolah jadi kasihan tidak dari jawaban mereka ini yang kemudian secara natural kita harus memberikan
hukuman dan dari situ dasar yang kemudian apa yang mereka butuhkan di lingkungan sekolah sampai di sana hukuman itu sanksi dan dari reward dan punishment yang contoh sudah banyak hari ini bisa kalau orang mengkritik dan diskusikan bagaimana seperti yang ada ya baru sekalian seperti katakan dan sosial itu panggilan Pak Dini menghadapi rumah mudah-mudahan apa yang bisa mereka tahu CGP ini bisa bermanfaat untuk semua karena terdapat juga masih banyak yang sebenarnya kegiatan-kegiatan seperti ini kita manfaatkan aja dalam tanda petik untuk kegiatan pengembangan kita. Kegiatan kualitas maksudnya Pak Dini dulu mulai tahun berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan arahan dan pemahaman materi terkait dengan kegiatan Kongres Belajar Guru Besar SMP Paper ini. Terus pada yang meratus melalui materi yang telah diisi, insya Allah mengikuti kursi ini kita tertulis penyegaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di kelas SMP 4 tahun 2020. Disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin adalah bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai tujuan mulia atau nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai kebajikan universal sendiri adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Untuk pendidikan di Indonesia sendiri, nilai-nilai kebajikannya ada pada profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah teori kontrol. Teori kontrol adalah sebuah teori yang menjelaskan bagaimana individu merespon terhadap perasaan diri dan lingkungan. Teori berfokus pada bagaimana individu mengevaluasi situasi dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Ada dua jenis kontrol yang dibedakan dalam teori ini, yaitu kontrol internal dan kontrol eksternal. Kontrol internal adalah proses di mana individu merasa bahwa mereka memiliki kendali atas situasi dan dapat mengubahnya sesuai keinginan mereka. Kontrol eksternal adalah proses di mana individu merasa bahwa situasi di luar kendali mereka dan harus merespon terhadapnya. Teori kontrol ini dipercaya bahwa individu yang merasa punya kontrol internal yang baik akan merasa lebih baik dalam mengatasi situasi yang menantang dan memiliki kesehatan mental yang lebih baik dibandingkan dengan individu yang merasa kontrol eksternal. Yang ketiga adalah teori motivasi. Diana Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi, yakni untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Yang keempat adalah hukuman dan penghargaan. Hukuman adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran, atau kejahatan yang telah dilakukan dalam bentuk reinforcement negatif atau penderitaan dalam rangka pembinaan dan perbaikan tingkah laku sehingga tidak terulang kembali di kemudian hari. Hukuman dilakukan oleh satu arah. Berbeda halnya dengan konsekuensi yang dilakukan oleh dua arah antara guru dan murid untuk selanjutnya dibuat kesepakatan. Alfie Kohn dalam bukunya Punish by Rewards tahun 1993, wawancara ASCD Annual Conference Maret 1995, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Ya, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu atas waktunya ya. Saya sama Pak Diki banyak sekali menyita waktu Bapak Ibu, tapi mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan keberkahan dari Allah ya. Baik, seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Bapak Diki, jadi kita ini akan melakukan diseminasi atau pengimbasan terkait modul 1.4, yaitu budaya positif yang ada di modul 1.4 calon guru benar. Tadi sudah dijelaskan, jadi untuk modul 1.4 ini ada 8 materi. Yang pertama teori motivasi, yang keempat adalah hukuman dan penghargaan yang sudah dijelaskan oleh Pak Diki tadi. Jadi di sini saya akan menjelaskan 4 materi lagi. Yang pertama posisi kontrol guru, yang kedua 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Modul 1.4 ini menurut saya adalah modul yang paling menarik. Kenapa? Karena di modul ini sangat berkenaan sekali dengan posisi guru di kesehariannya. Kalau kemarin masih di teori, kalau sekarang sudah masuk ke keseharian guru. Ini sudah dijelaskan tadi ya oleh Kak Nindin. Kemudian hukuman dan penghargaan juga. Nah, sekarang yang kelima adalah 5 posisi kontrol guru. Melalui rangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Goldstein ini berkesimpulan ada 5 posisi kontrol. Tadi kalau itu oleh Maslow, ini menurut Goldstein menyatakan ada 5 posisi kontrol guru atau orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Posisi kontrol penghukum ini percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa
hanya yakin acara orang ya benar, jadi hanya menghukum. Efeknya apa? Dampaknya ketika posisi penghukum ini, murid akan menjadi pendendam ya. Ketika dihukum, murid pasti ada rasa kesal ke gurunya, makanya dia akan menjadi pendendam. Seperti yang dikatakan Pak Dini tadi, banyak sekali kejadian guru anti-bacot yang mungkin karena alasannya itu si posisi kontrol gurunya ada di buku, sehingga membuat murid menjadi seorang pendendam. Kemudian posisi yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, di mana posisi kontrol ini, pembuat rasa bersalah ini akan membuat murid menjadi merasa tidak berharga dan merasa sangat bersalah. Kalau posisi teman ini, pada posisi kontrol ini, guru tidak akan menyakiti murid dan akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan. Murid pun akan merasa senang, ini teman. Jadi kita nanti bisa memposisikan posisi kita itu sudah berada di mana atau berada di mana. Yang keempat adalah pemantau. Pada posisi kontrol ini, guru akan mengawasi, kemudian mengandalkan penghitungan catatan-catatan sebagai bukti perilaku siswa, kemudian sehingga murid akan memahami konsekuensi dari perilakunya. Itu adalah pemantau. Dan posisi yang terakhir, yang kelima, adalah posisi manajer. Posisi manajer ini adalah posisi kontrol guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi pada posisi manajer ini, guru bisa berposisi sebagai teman sekaligus pemantau, yang mana pada posisi ini menekankan pada kolaborasi antara guru dan murid. Contohnya misalkan ada saya misalkan sebagai wali kelas, datang murid keberangan kesiangannya, misalkan si A, saya sebagai posisi kontrol guru kan betul keberangan wae mana datang teh soalnya kesampaian murid itu keinginan saya, padahal kan di peraturan tidak ada kalau ketika kesiangan anak harus berlari misalkan keliling lapangan. Jadi dia menghukum sekemauannya saja, dia itu penghukum. Kalau yang kedua, membuat rasa bersalah, misalkan anak yang datang kesiangan, begitu datang kesiangan tanpa ditanya apapun, langsung misalkan ngerapun ibu ditegur ke kepala sekolah karena keberangan wae ya. Jadi anak merasa bersalah atas perilakunya. Nah, hal tersebut juga sepertinya kurang baik untuk kita terapkan ya di posisi kontrol. Nah, kalau teman itu biasanya kalau misalkan ada yang datang kesiangan, di mana tuh kesiangan lain? Ya Pak, ada kabarangan ya lagi ubahnya kesiangan, alarmnya hilang ke kasetel. Dia juga buru-buru merasa betul. Muridnya senang, senang ya. Kalau misalnya posisi pemantau, datang kesiangan ini 7.15. Maaf kesiangan telat seberapa 15 menit, kumaha telat 15 menit. Ya Pak, oke, berarti istirahat nanti tambahan 15 menit. Oh iya, anak sudah tahu konsekuensinya. Itu pemantau, jadi ada catatannya dan dikaitkan dengan konsekuensinya. Kalau misalkan manajer, ketika murid datang kesiangan, ditanya dulu. Jadi anak belum main kabarangan lain, tidak. Kenapa kamu bisa kesiangan? Ditanya dulu alasan. Nanti kaitannya dengan segitiga restitusi. Udah ditanya, misalkan lupa nih alasannya karena nggak setel alarm tadi. Kenapa kamu bisa lupa? Misalkan karena banyak main game itu. Jadi anak ditanya. Jadi bukan kita yang ngasih solusi, tapi anak yang nyari sendiri. Ya kesiangan lupa setel alarm. Di rumah ada siapa? Ada mama. Mama bisa bantu untuk ngingetin kamu setel alarm. Iya bisa. Terus gimana nih? Ada keyakinan yang dilanggar tidak? Ya harusnya saya bisa mendisiplinkan diri, lebih menghargai waktu,
Terus apa yang akan bisa kamu perbaiki untuk berikutnya? Ya saya tidak akan terlambat lagi, gimana caranya? Akan saya harap. Terus minta bantuan kalau misalkan saya lupa lagi yang ada di rumah. Iya boleh. Kapan itu akan dilakukan? Besok. Ya alhamdulillah, terima kasih untuk kerjasamanya. Semoga besok kamu bisa menunjukkan ya kalau memang ada perbaikan diri dari kamu. Nah itu mungkin si perilaku manajer yang posisi kontrol guru. Ya silahkan dipelajari. Sudah sampai di posisi kontrol mana kita berada, yang pasti kita ini sangat dihindarkan untuk dua posisi. Yang pertama posisi penghukum, apalagi kalau sudah main fisik sudah tidak diperbolehkan, dan yang kedua juga membuat rasa bersalah, karena itu sangat menurunkan mental murid kita yang akhirnya mereka menjadi tidak semangat belajar. Yang mungkin yang masih kita bisa lakukan di posisi teman, pemantau, dan manajer. Kalau teman bagus, tapi tetap ada dampak negatifnya. Kenapa? Karena ketika kita memposisikan diri sebagai teman, hal itu juga masih saya lakukan ya. Kan anak itu sudah merasa nyaman dengan kita. Jadi dampaknya mereka akan menjadi pilih-pilih guru. Ada mengenai si ibu yang main bagus, kalau nama jangan asal jadi bebaturan. Tapi ketika ada guru lain yang mungkin karakternya berbeda, mereka jadi tersemangat. Nah, hal itu juga akan berdampak kurang baik untuk belajar. Jadi disarankan, diarahkan kita ini memiliki posisi kontrol yang kelima, yaitu manajer. Itu mungkin Bapak Ibu. Kemudian, nah ini tadi sekilas sudah oleh Pak Dian Mangundin terkait posisi kontrol untuk prestasi yang seperti yang lainnya. Nah sekarang yang berikutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia termasuk murid kita. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup yang bersifat fisiologis ya, seperti kesehatan, makanan, rumah, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima yang bersifat psikologis ya. Jadi untuk disayang dan diterima. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah penguasaan. Yakni berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan ini merupakan kebutuhan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Yakni kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi ketika misalkan murid kita di kelas, ayo untuk semangat kalau keboboleran lepas kurang ngajarkan. Mungkin ada salah satu dari kebutuhan dasar ini yang sedang dialami oleh mereka. Jadi misalkan ketika anak tidur, misalkan ya ketiduran di kelas, ya jangan langsung dihukum, tidak sama, kalian dihukum dia memperhatikan makanan. Tidak boleh. Kita pastikan diri kita sebagai manajer, mungkin ditanya dulu alasan dia tidur itu apa. Mungkin ada 5 kebutuhan dasar ini yang tidak mereka penuhi, belum terpenuhi. Misal di rumahnya dia itu belum cukup tidur, atau misalkan sedang ada masalah di rumah jadi kurang semangat untuk belajar. Nah kebutuhan-kebutuhan ini harus kita pahami yang ada pada diri murid kita. Berikutnya, nah ini yang cukup penting, keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Didin, keyakinan kelas adalah pernyataan-pernyataan yang disepakati bersama oleh guru dan murid untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku di kelas. Nah ini baiknya kita lakukan di awal pertemuan ya, di awal pertemuan. Jadi
kita ada prosedurnya nanti ya. Jadi kalau keyakinan kelas yang dibuat bersama ini akan berdampak positif di kelas. Kenapa? Karena mampu meningkatkan motivasi belajar murid. Kenapa mampu? Karena mereka sendiri nih yang pengen, tidak mau usaha yang orang tapi nanti dikerjakan. Jadi muncul motivasi intrinsik dari murid. Yang berikutnya menciptakan lingkungan belajar yang positif, kemudian meningkatkan disiplin diri murid, serta meningkatkan kerjasama dan gotong royong dari murid. Nah ini untuk pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak dari peraturan, ya, yang lebih rinci dan konkret. Jadi kalau nanti ada contoh. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, jadi yang secara umum. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalau misalkan aturannya mau jangan berjalan menghalangi koridor misalkan, tapi kita buat berjalanlah sesuai misalnya dengan koridor, seperti jangan ada kata jangan, jadi buatlah lebih kata yang positif. Kemudian yang berikutnya, keyakinan kelas sebenarnya dibuat tidak terlalu banyak dan panjang biar mudah diingat oleh anak. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kalau di kelas berarti ya harus diterapkan di kelas. Kemudian yang berikutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui curah pendapat. Berikutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, karena dari waktu ke waktu itu bisa saja berubah ya keyakinan yang mereka inginkan, tapi tetap harus keyakinan yang bernilai baik. Nah ini ada prosedur ya, prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Jadi hendaknya di awal pertemuan itu kita mempersilahkan warga sekolah atau kelas, jadi murid kita, untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang kemudian kita mencatat semua masukan dari mereka. Kemudian kita mengganti kalimat-kalimat negatif menjadi positif. Kemudian kita meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Yang kelima, meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama, jadi harus ada kesepakatan. Nah, yang keenam juga menyepakati keyakinan sekolah atau kelas dengan menandatangani keyakinan tersebut, termasuk guru. Dan yang terakhir, keyakinan sekolah ini selanjutnya bisa diletakkan di dinding tadi biar selalu ingat, tempel di kelas. Kalau keyakinan kelas berarti tempel di kelas, keyakinan sekolah berarti harus ada di dekat-dekat sekolah ya. Jadi biar terus diingat oleh siswa agar tidak melakukan perbuatan yang keliru. Nah ini contoh keyakinan kelas. Kalau untuk kelas 1 misalkan keyakinan kelasnya setiap anggota kelas perlu belajar. Nah ini yang simpel-simpel, tidak perlu rumit. Kalau kelas 7 mungkin karena sudah daya pikirnya sudah mulai berkembang, jadi bisa keyakinannya seperti ini. Misal hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Tapi ini harus tetap berdasarkan kesepakatan bersama. Kemudian yang kedua, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Dan yang terakhir, bisa diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Jadi keyakinan kelas ini sangat penting untuk diterapkan di awal. Kenapa? Agar murid kita selalu dapat mendisiplinkan diri. Ingat, keyakinan kelas kita harus membuat kita disiplin. Jadi mereka akan selalu berusaha disiplin karena mereka sudah motivasi itu. Nah yang terakhir ini adalah segitiga restitusi. Jadi sebelum ke segitiga restitusi, arti dari restitusi sendiri menurut dosen ini adalah di tahun 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali
kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini merupakan sebuah tawaran untuk memperbaiki diri. Jadi berupa tawaran. Tujuan akhirnya adalah memberikan kesempatan pada anak untuk mengemukakan pendapatnya dan mampu menemukan solusinya. Ini ciri-ciri restitusi. Kalau sebenarnya kalau dilihat ya, kita juga sebenarnya sudah melakukan restitusi kepada siswa. Hanya saja mungkin kita tidak tahu, oh iya jadinya namanya restitusi. Ciri-ciri restitusi ini, restitusi adalah bukan untuk menebus kesalahan, tetapi restitusi ini adalah untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi ini adalah untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi ini menuntut untuk melihat ke dalam diri, jadi si anak lebih bisa berintrospeksi diri. Yang kelima, restitusi ini mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Berikutnya, restitusi ini fokus pada karakter anak, bukan pada tindakan. Restitusi ini adalah untuk memperlakukan anak, bukan memperlakukan mental mereka, dan berfokus pada solusi serta mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu adalah restitusi. Nah, sekarang kita masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang sebenarnya sudah sering kita lakukan karena namun kita belum tahu istilahnya saja. Proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, proses dialog ini dikembangkan dalam 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Makanya dibutuhkan keyakinan kelas tadi agar anak-anak ketika ada permasalahan mereka bisa berpikir kembali terhadap keyakinan diri mereka. Nah ini ya, yang pertama, menstabilkan identitas. Pada langkah menstabilkan identitas ini, guru berperan menggeser identitas murid, identitas gagal ke identitas sukses. Jadi ketika ada permasalahan, kita tidak boleh langsung menjudge anak. Kamu makia, tidak boleh. Jadi kalau misalnya ketika ada anak yang terlambat tadi, terus waktunya misalkan karena dia lupa menyetel, ya wajarlah, manusia memang tempat salah dan lupa. Jadi kita berikan dulu stabilitas dalam dirinya. Itu adalah proses yang pertama. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Pada memvalidasi tindakan yang salah ini guru akan bergeser pemikiran dari stimulus respon ke proaktif. Jadi kita tidak menunggu murid gini, kudu kieu, entar. Tapi kita proaktif, terus mempertanyakan, ya, memancing sampai mereka mampu memahami kesalahannya sendiri, mampu mencari solusinya sendiri, gitu. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan tadi. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, kita tanyakan pada waktu ini saat dilakukan validasi dan identitas setelah stabil, maka murid sudah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakan kesalahannya. Nanti kemudian murid akan mampu menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Nah ini tadi ya yang sempat ini. Jadi kalau hukuman itu semau kita, kalau konsekuensi itu sebenarnya 2 arah ya. Jadi kita tahu, anak tahu kalau kita melakukan kesalahan ini maka konsekuensinya ini. Kalau restitusi ini adalah berupa tawaran. Jadi di sini restitusi ini merupakan pilihan yang dipikirkan oleh mereka sendiri tanpa ada paksaan dari kita. Sehingga dengan begitu muncul motivasi intrinsik. Jadi tanpa paksaan. Kan kalau muncul sendiri dari kita, kedepannya juga suka enak ya, anaknya juga akan berubah dengan sendirinya tanpa ada paksaan dari kita. Ya ini tidak usah
baca. Nah, ini mungkin yang terakhir. Jadi dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan kita dapat menerapkan posisi kita itu sebagai manajer ya. Jadi harapannya kita dapat memposisikan diri kita itu sebagai control guru manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid kita menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak sekali lagi atas waktunya. Semoga kita menjadi sosok guru yang selalu dirindukan oleh murid kita ya. Bahwa kita dapat memposisikan diri kita sebagai seorang manajer yang mampu menerapkan segitiga restitusi di setiap permasalahan yang dihadapi oleh siswa, agar motivasi intrinsik di dalam diri siswa dapat terwujud. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebaikan yang kalian inginkan hadir di kelas ini. Jadi silakan tuliskan. Silakan
Bang, pada gurunya. Yang baik ya. Boleh nih, dua bebas. Yang kalian inginkan. Iya tuh. Kalau yang sudah selesai ya, boleh ditempel di sini. Bentar itu tulis dulu. Tempel. Yang itu tulis lagi. Ijul, tulis Ijul. Ini. Yang sudah silakan ditempel yang sudah. Bukan di atas aku, tempat tinggal dari bawahnya tak. Terus bu, yang tarik ke. Oh, nama memang penempel. Yang betul, yang penempel, dikasih lagi, dikasih lagi. Mama saya dikasih lagi. Sampahnya balik saja. Kuki oe bu. Kuki oe. Duduk kembali di bangku masing-masing. Sekarang ibu bisa satu orang menyebutkan kata-kata yang ada di depan bapak. Dengarkan yang baik, dengarkan yang lain. Duduk dulu. Yang lain dengarkan. Apa saja, ada apa saja? Saling menghargai, saling menghormati, saling menghormati, disiplin dan saling menghargai. Kelas bersih, tidak berisik, nyaman dan rapi. Saling menolong, selalu tertib, selalu solidaritas, menghargai, menghormati, disiplin, saling peduli, menghargai, saling menghormati, ingin saling menghargai. Semoga kedepannya jelek, yang pernah rajin, mengganggu, harus tertib, harus bersih, saling menyayangi, menghargai, menghormati, saling menghormati, saling menghargai, saling disiplin, saling memaafkan, saling memaafkan, saling menghargai, disiplin, sopan, saling menghargai, disiplin, saling menghormati, saling menghargai, saling menolong, dan saling teman, saling berbagi, saling menghormati, saling menghormati, saling menghargai, saling tolong. Ya, coba sekarang ya. Silakan dari nilai-nilai yang ingin kalian ada di kelas ini. Kita bisa menyimpulkan beberapa nilai ya. Perhatikan. Yang pertama apa? Yang pertama saling menghargai dan menghormati. Yang kedua apa? Yang ketiga yang keempat solidaritas. Satu lagi udah belum saling memaafkan, saling apalagi mencintai, apalagi udah segini saling berbohong, saling merahmati. Saling membantu ada tadi? Ada? Ada.
saling menghargai, saling disiplin, dan tidak juga membuat permasalahan. Saya senang dengan keyakinan kelas 7E karena solidaritas, kita saling menghargai, saling menolong, saling memaafkan, dan saling membantu. Saya senang dengan adanya anak-anak bisa saling menghormati, saling menghargai, saling disiplin, dan saling menolong.